Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa membuat video kuliah yang nanti akan saya upload secara online pada mata kuliah pentanahan dan proteksi petir. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang materi yang ke-8, yaitu fenomena petir dan bahayanya bagi sistem tenaga listrik maupun bangunan dan juga bagi manusia serta ternak. Kita awali dengan biodata, nanti apabila Anda belum paham, nanti bisa komunikasi. Silahkan nanti bisa tuliskan komentar atau bisa komunikasi lewat forum diskusi di e-learning-nya UNY atau bisa melalui kontak ke nomor ini atau email. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mungkin Anda belum begitu familiar dengan materi fenomena petir dan bahayanya, atau belum paham ya, atau belum kompeten. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini Anda menjadi lebih paham dan lebih kompeten. Sehingga nanti Anda memahami tentang fenomena petir itu seperti apa, bahayanya bagaimana, cara mengatasinya bagaimana, dan proteksinya nanti seperti apa yang sesuai dengan standar. Ya. Sehingga nanti Anda sebagai calon teknisi dan engineer teknik listrik, Anda memahami tentang ilmu, ya, teori-teori tentang petir, bahaya petir. Yang kedua, Anda memahami tentang standarnya. Yang ketiga, Anda memahami tentang aturan-aturan. Dan yang keempat, Anda memahami tentang rule of thumb, rekomendasi dari para ahli bagaimana cara ya melakukan proteksi dari petir. Nah, tujuan pembelajaran secara eksplisit ya saya tuliskan, kalau tadi itu secara implisit visualisasinya. Nah, secara eksplisit harapannya nanti setelah melihat video ini, setelah Anda mengikuti kuliah ini, tidak hanya menonton video, tetapi Anda juga berkomunikasi dengan mahasiswa lain, berdiskusi melalui e-learning, berdiskusi dengan saya selaku dosen pengampu, harapannya Anda akan meningkat kompetensinya. Jadi sebagai calon teknisi maupun engineer di bidang teknik tenaga listrik, Anda akan meningkat kompetensinya. Nah, cirinya apa? Anda mampu mengetahui. Jadi yang namanya kompetensi diawali tahu dulu. Setelah tahu, Anda meningkat menjadi faham. Setelah faham, Anda mampu mengaplikasikan tentang persyaratan-persyaratan berkaitan dengan sistem proteksi petir. Yang kedua, Anda mampu menganalisis permasalahan yang ada dalam bidang sistem proteksi petir, baik pada jaringan listrik maupun gedung, sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Nah, yang berikutnya adalah Anda mampu mengevaluasi. Nah, ini udah level advance. Kalau tahu, paham itu level awal. Nah, setelah Anda tahu, paham, bisa mengaplikasikan, nanti Anda mampu menganalisis. Oh, kalau seperti ini, kondisinya seperti ini, itu solusinya bagaimana? Itu menganalisis. Menganalisis nanti harus dikaitkan dengan standar dan peraturan. Nah, berikutnya adalah mampu mengevaluasi. Apakah ini sudah benar atau belum? Apakah ini sudah efektif atau belum? Apakah ini sudah efisien
Apakah seperti ini sudah optimal atau belum? Nah, ini kaitannya dengan kemampuan yang terakhir, yaitu mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem proteksi petir sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku. Nah, kita awali dengan fenomena petir ini. Jadi petir ini adalah salah satu gangguan alam yang sering mengganggu sistem tenaga listrik, ya. Petir itu dalam kejadiannya itu dia akan menyambar baik secara langsung menyambar objek yang ada di bumi. Nah, objek yang ada di bumi itu apa? Nanti akan kita jelaskan, ya. Bisa berupa jaringan tenaga listrik, ya, sistem transmisi maupun distribusi. Bisa bangunan. Bangunan itu bisa rumah, bisa kantor, bisa pabrik, bisa gudang, bisa mal, bisa pasar, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Nah, sambarannya bisa secara langsung menyambar yang bersangkutan atau menyambar secara tidak langsung atau merambat. Karena petir itu merupakan sebuah energi itu bisa merambat. Apabila dia mengenai sebuah penghantar, misalkan dia mengenai kawat jaringan, maka selain dia akan merusakkan kawat jaringan yang tersambar, dia juga akan merambat. Apabila kawatnya terhubung ke rumah kita, maka ya petir itu akan merambat sampai ke rumah kita. Sehingga nanti harus diproteksi dua-duanya. Ada proteksi eksternal dan ada proteksi internal. Nah, di Indonesia itu adalah secara geografis Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Karena Indonesia dialiri garis khatulistiwa, maka iklimnya cenderung tropis. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hari buruh rata-rata per tahun itu sangat tinggi. Nanti kita bahas pada materi berikutnya, ya. Kita lihat distribusi per daerah. Mulai dari yang paling barat, ya, sampai yang paling timur. Baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Papua. Nah, petir itu merupakan peristiwa alam, yaitu tentang peluahan muatan listrik yang ada di awan. Jadi peluahan listrik ini, ya, terjadi dari awan menuju ke bumi atau dari suatu awan ke awan yang lainnya. Jadi yang namanya petir ini seperti ilustrasi yang ada di gambar ini, ya. Nah, petir itu nanti bisa meluah, ya, muatan listriknya dari mana? Dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Nah, proses pelepasan muatannya itu ya terjadi di atmosfer. Melalui media udara di sini. Permasalahannya peluahan energi listrik yang dihasilkan oleh petir ini nggak bisa dikontrol. Seandainya nanti ditemukan alat untuk mengontrol petir, maka enak. Oh, menyambarnya tempat yang ini, di pembangkit aja nanti ditangkap petirnya itu, energinya. Setelah ditangkap, disimpan di kapasitor bank atau di baterai. Sehingga nanti malah justru bisa bermanfaat. Masalahnya itu tidak bisa dikendalikan sampai saat ini. Sehingga mau tidak mau ya kita harus mengantisipasi dengan mengembangkan sistem proteksi petir. Apabila petir menyambar itu akan mengakibatkan kerugian. Karena nggak bisa dikontrol, maka ini akan menghasilkan rugi. Ruginya berupa apa? Harta benda. Maupun apa? Keselamatan manusia dan ternak. Sudah banyak korban manusia yang tersambar oleh petir baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga untuk kerugian harta benda. Nah, kalau kita lihat jarak antara awan ke awan atau awan ke bumi itu jaraknya sangat jauh. Sehingga diasumsikan ini sebagai jarak antar elektroda.
Jadi awan ke awan, satu elektroda ke elektroda yang lain. Ya. Terus awan ke bumi ya dari elektroda satu ke elektroda yang lain. Nah, ini adalah ilustrasi proses terjadinya petir. Proses ini proses berkumpulnya awan, muatan awan berkumpul, dipisahkan yang muatan positif dan negatif. Nah, yang negatif ini nanti dia akan meluahkan ke bumi karena bumi lebih positif ya. Nah, di sini nanti akan ada sambaran petir dalam bentuk kilat ya, baik sambaran dari awan ke awan maupun awan ke buminya. Nah, prosesnya nanti seperti ini. Nah, sekarang bila terjadi petir, apa yang kita lakukan? Nah, ini bagi Anda sebagai mahasiswa yang baru belajar tentang sistem proteksi petir, ya. Kalau terjadi petir gimana? Ada beberapa langkah. Yang pertama di sini, segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil ya jika kalian sedang berada di luar ruangan dan mendengar guntur. Yang kedua, jika kalian berada di kolam renang, gimana? Segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantam energi ke air. Kalau ada di sungai, di kolam renang, di laut ya, sebaiknya Anda segera untuk keluar dari situ. Yang ketiga, jangan berlindung di bawah pohon. Ya, ini kadang-kadang salah kaprah. Kenapa kok jangan berlindung di bawah pohon? Karena pohon itu dapat tersambar petir. Nah, sehingga energi sambaran tadi itu bisa melompat ke tubuh manusia. Maka manusia bisa jadi tersambar petir. Secara tidak langsung melalui pohon. Maka jangan berlindung di bawah pohon. Kalau hujan jangan berlindung di bawah pohon. Nanti kalau pohonnya kena sambaran petir ya kita bisa celaka. Yang berikutnya adalah apabila Anda berada di tiang listrik, jauhi tiang listrik. Atau menara atau sesuatu tempat yang tinggi yang mudah tersambar petir. Jadi tempat-tempat yang tinggi itu berpotensi kena sambaran petir. Sehingga sebaiknya Anda menghindari tempat-tempat seperti itu. Yang kelima, jangan berada di sawah atau taman ya. Karena petir akan mencari tempat yang lebih tinggi untuk melepaskan energinya. Karena Anda berada di sana, Anda berarti menjadi objek yang paling tinggi. Sehingga nanti Anda menjadi objek sasaran. Ya. Yang keenam, jika kalian sedang mengendarai motor gimana? Kalau ada petir sebaiknya berhenti. Dan cari tempat untuk berlindung. Yang ketujuh itu adalah jika sedang berteduh ya di ruangan, atur jarak 3 sampai 5 meter ya dengan orang lain agar terhindar dari antaran energi saat terjadi petir. Nah, ini beberapa langkah ya yang bisa dilakukan apabila Anda berada pada situasi yang menghadapi ancaman bahaya petir. Nah, sekarang proses terjadinya petir seperti apa? Jadi secara teoritis ya, petir itu terjadi karena adanya peluahan muatan yang ada di awan ke awan yang lain atau dari awan ke bumi. Jadi awan yang ada di udara itu selalu bergerak. Bergeraknya secara teratur dan terus-menerus. Nah, selama pergerakan awan itu akan berinteraksi dengan awan lain. Sehingga ya muatan negatif ini nanti akan berkumpul pada satu sisi. Dan sisi lainnya itu juga sama, yang muatan positif akan berkumpul. Jadi nanti akan memisahkan, seperti manusia itu biasanya kalau ada kumpulan itu nanti akan memisahkan. Manusia laki-laki sendiri, perempuan sendiri, atau etnis sendiri ya. Kalau orang apa namanya dari kampung A sendiri, nggak mungkin kita itu berbaur dengan orang lain-lain gitu ya. Walaupun itu bisa memungkinkan. Nah, ini secara alamiah awan itu juga nanti dia akan berkumpul sesama muatannya. Yang muatan positif ngumpul sendiri, yang muatan negatif ngumpul sendiri. Nah, apabila perbedaan potensial antara awan dan bumi itu cukup besar,
maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan ya dengan medianya udara. Nah, pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, nah inilah yang dinamakan guntur, yaitu akan terjadi ledakan suara. Nah, biasanya suaranya itu menggelegar. Nah, petir yang terjadi dari awan ke tanah ini mempunyai energi yang sangat besar yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan baik pada jaringan listrik ya, saluran transmisi, distribusi, gardu induk, trafo yang berada di luar maupun bangunan serta peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Nah, ini kalau kita ilustrasikan proses terjadinya petir seperti ini ya. Jadi ini awan-awan ya itu bergerak secara terus-menerus ya. Ini awan akan bergerak secara terus dan dia akan berkumpul yang bermuatan positif dan negatif. Nah, yang petir ini itu terjadi karena apa? Peluahan muatan ini ya. Lompatan muatan yang negatif ini yang menuju ke bumi. Karena bumi lebih positif ya. Bumi itu muatannya lebih positif dibanding dengan awan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, muatan negatif itu akan terbentuk di awan, dia nanti akan berkumpul yang muatan negatif ini ya. Nah, sehingga nanti di sini akan terjadi peningkatan medan listrik ya di sekitar awan. Nah, sehingga muatan listrik akan terbentuk pada tanah, maka akan terjadi breakdown ya pada udara yang mengawali ya ini ada breakdown. Breakdown itu sudah tidak mampu lagi udara itu untuk menahan perbedaan muatan ini ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk listriknya ini akan terjadi ya peluahannya seperti ini. Jadi nanti ada streamer dan step leader yang nanti akan bertemu di sini membentuk sebuah kanal ya. Sehingga nanti potensialnya sama antara awan dengan bumi. Sehingga di sini akan muncul tampak sambaran atau kilatan tadi. Nah, kalau kita lihat karakteristik gelombang petir kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi ini ada peluahan yang utama itu di sini yang tebal ya. Yang kedua ada step leadernya di sini, cabang-cabang. Ini ada streamernya, ada ranting-ranting. Jadi yang namanya petir itu ada batangnya, ada cabangnya, juga ada rantingnya. Nah, untuk gelombang petir itu di laboratorium seringkali digunakan pemodelan. Nah, pemodelan gelombang petir itu menggunakan bentuk gelombang impuls. Bentuk gelombang impuls itu adalah bentuk gelombang yang naik secara tajam dan turun secara perlahan. Nah, apabila kita lihat di sini ya, gelombang petir itu mempunyai parameter di sini, yaitu mempunyai waktu TF dan mempunyai waktu TT. Apa itu TT dan TF? TF adalah front time atau di sini ditulis T1 ya. T1 sama dengan TF, T2 sama dengan TT. T1 itu adalah front time, waktu yang dibutuhkan oleh gelombang petir untuk mencapai nilai maksimal. Nah, berapa waktunya? Itu berkisar antara 1 sampai 10 mikrodetik. Ini sangat cepat sekali. Berikutnya, T2 itu adalah TF, waktu yang dibutuhkan dari dia mencapai puncak sampai dia mencapai 50%. Itu dinamakan tail time, waktu ekor. Ini tail, bahasa Inggrisnya tail time ya. Kalau ini front itu depan. Tail time itu waktunya berapa? 10 sampai 100 mikrodetik. Agak lama. Jadi dia naiknya sangat cepat, turunnya agak lama. Nah, berapa besarnya arus petir? Ya, ini bisa kita lihat. Ini petir itu sangat berbahaya, tegangannya sangat tinggi ya. Arusnya juga sangat tinggi. Berapa arusnya? Arusnya bisa sampai 140 kilo ampere. Ini sangat besar.
Nah, ini berdasarkan statistik ya. 20/4% dia di bawah 10 kilo ampere, 86% itu 40 kilo ampere, 11% itu sampai 100 kilo ampere, 2% itu sampai 140 dan 0,4% sampai 140 kilo ampere. Jadi tergantung nanti apakah petirnya itu muatannya besar atau tidak di udara. Kalau muatannya sangat besar maka arusnya sangat tinggi. Nah, yang berikutnya adalah bahaya sambaran petir. Petir itu menyambar apa? Yang paling bahaya di sini ya pada jaringan sistem tenaga listrik apabila petir itu menyambar kawat transmisi ataupun kawat jaringan distribusi. Ini ada kawat fase RST yang tersambar oleh petir. Maka pada titik yang tersambar ini ya berapa nilai tegangannya dapat dirumuskan sebagai VL sama dengan ZL kalikan IS dibagi 2. Jika IS-nya sama dengan 30 kilo ampere, ZL-nya sama dengan 300 ohm, maka VL-nya berapa? Kita bisa lihat di sini. 4,5 megavolt. Nah, ini sangat besar. Nah, dengan tegangan yang sebesar ini ya, maka dia akan menyebabkan tegangan lebih. Sehingga nanti apa? Tegangan ini bisa menimbulkan apa? Flashover pada isolator udara. Kemampuannya dia misalkan kalau disutet itu kan 500 kV. 500 kV dikasih 4,5 mega. Berarti ini berapa ini? 9 kali tegangan normal. Maka pasti akan terjadi flashover. Isolator tidak mampu lagi menahan tegangan yang demikian dahsyat. Nah, petir itu akan merusak. Merusaknya apa? Ya, yang ada 2 macam kerusakan. Yang pertama kerusakan termis, yang kedua kerusakan mekanis. Yang pertama kerusakan termis yaitu berupa kebakaran. Apa yang terbakar? Bisa yang terbakar jaringan listrik, ya, bisa rumah, bisa peralatan listrik yang terbakar, bisa manusia juga. Yang kedua mekanis. Jadi petir itu juga akan mengakibatkan kerusakan struktur bangunan. Bangunannya retak. Atau hancur lah. Kalau retak ya masih lumayan. Ini bisa hancur ya. Pohon bisa tumbang. Rusaknya peralatan elektronik. Kematian pada manusia dan lain sebagainya. Ini adalah kerusakan dari petir. Nah, ini contoh untuk sambaran petir secara langsung. Misalkan di sini petir menyambar saluran transmisi maupun jaringan distribusi secara langsung. Dengan arus petirnya itu adalah 32 kilo ampere. Asumsinya tadi di sini ya. Ini adalah ZL-nya 300 ohm, IE-nya adalah 1 kilo ampere, maka di sini kita bisa lihat. Ya, tadi tegangannya akan menjadi sangat besar. Nah, oleh karena itu nanti harus ada proteksi petir. Nanti kita akan bahas ya. Untuk jaringan transmisi dan distribusi nanti ada proteksi petir. Sehingga nanti proteksi petir harus ditanahkan, di-grounding ya ke tanah. Sehingga nanti petir disalurkan ke tanah. Berikutnya adalah sambaran petir pada bangunan. Nah, ini kalau kita lihat. Ini sambaran langsung pada bangunan tanpa proteksi petir. Ini bangunan yang tinggi tanpa proteksi petir, apabila dia kena sambaran petir secara langsung bagaimana? Maka dia akan bisa terbakar, bisa juga dia hancur. Ada kerusakan termis dan kerusakan mekanik. Nah, selain dia bahaya langsung, dia juga bisa menyebabkan kopling induktif ya. Sehingga nanti akan menimbulkan masalah transien. Nah, di sini nanti dia seakan-akan dia ada muatan, di sini ada muatan. Maka di sini akan muncul efek kapasitan. Nah, ini akan justru menimbulkan bahaya berikutnya ya pada peralatan ya di sekitarnya di sana. Sehingga ya selain bahaya langsung ada juga bahaya tidak langsung. Nah, ini yang dinamakan tadi bahaya yang tidak langsung. Yang terkena misalkan itu adalah di sini ya, maka ini sambarannya di sini, maka dia bisa merambat. Merambatnya kemana? Ke sana nih.
ke sana ya. Ini ke sana juga. Ini ke sana juga. Ini ke sana. Nah, ini adalah bahaya sambaran listrik secara tidak langsung. Nah, efek sambaran petir itu ada beberapa macam efeknya. Yang pertama adalah efek listrik. Ketika arus petir melalui kabel penyalur atau konduktor menuju resistansi elektroda pentanahan, maka akan menimbulkan tegangan jatuh resistif atau drop tegangan resistif yang dapat dengan segera menaikkan tegangan sistem proteksi ke suatu nilai yang tinggi dibanding tegangan bumi. Jadi pada saat petir menyambar sebuah proteksi petir, ini kalau ada proteksinya ya, maka sebenarnya dia nanti akan, petir itu akan dialirkan ke tanah. Nah, karena dia ada arus petir, maka akan terjadi drop tegangan. Nah, drop tegangan ini dapat menaikkan tegangan sistem proteksi ya dibanding dengan tegangan tanah. Sehingga nanti di sini peralatan proteksi menjadi tidak sensitif. Nah, arus petir menimbulkan gradien tegangan yang tinggi di sekitar elektroda yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Hati-hati ya apabila nanti ada sambaran petir, walaupun itu sudah ada proteksi petir. Yang berikutnya adalah induktasi sistem proteksi harus diperhatikan karena kecuraman muka gelombang pulsa petirnya. Nah, tegangan jatuh sistem proteksi petir ini merupakan jumlah aritmatik ya komponen tegangan resistif dan induktif. Jadi ini dari efek listriknya. Yang kedua adalah efek tegangan tembus. Biasanya ini tegangan tembus ke samping. Jadi titik sambaran petir pada sistem proteksi petir itu bisa memiliki tegangan yang lebih tinggi terhadap unsur logam yang ada di dekatnya. Jadi yang namanya ada petir itu kan listrik mengalir melalui konduktor, maka dia akan menyebabkan tegangan yang lebih tinggi pada logam yang ada di dekatnya. Nah, di sini ada resiko tegangan tembus ya dari sistem proteksi petir yang telah terpasang menuju ke logam lain. Jadi nanti kalau berdekatan dia nanti bisa ada tegangan tembus. Jika terjadi tegangan tembus, maka sebagian arus petir akan merambat melalui bagian internal struktur logam ya, seperti misalkan pipa besi maupun kawat. Nah, tegangan tembus ini dapat menyebabkan resiko yang sangat berbahaya bagi isi dan kerangka struktur bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga adalah efek termal ya, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Yaitu pelepasan muatan petir itu akan menimbulkan kenaikan suhu pada konduktor yang dialiri arus petir ini. Sehingga harus diperhatikan nanti ukuran penghantar pentanahannya. Jangan sampai nanti karena arusnya tinggi, kalau penghantarnya terlalu kecil maka dia bisa terbakar. Maka ini bisa menimbulkan kebakaran. Walaupun sudah ada penangkal petirnya atau proteksi petir, kalau penghantar atau konduktornya itu tidak memenuhi persyaratan, maka bisa terjadi efek termal, kebakar. Yang berikutnya efek mekanis. Nah, ini biasanya arus petir yang melalui kabel penyalur paralel atau konduktor yang berdekatan atau pada konduktor dengan tekuan yang tajam itu akan menimbulkan gaya mekanis yang cukup besar. Ini sehingga instalasi untuk proteksi petir harus sangat hati-hati. Terutama pada lekukan yang tajam. Nanti kita bahas ya pada materi berikutnya. Nah, sehingga di sini perlu ada bonding yang sangat kuat. Jangan sampai nanti masang instalasi petir itu secara asal-asalan. Pemasangannya tidak kuat sehingga di sini bisa menimbulkan efek mekanis. Nah, efek mekanis lainnya itu disebabkan karena kenaikan suhu udara secara tiba-tiba yang mencapai 30.000 Kelvin. Sehingga ini yang menyebabkan ledakan pemuaian udara di sekitar jalur muatan yang bergerak.
Nah, jika konduktivitas logam diganti dengan konduktivitas busur api listrik ya, energi yang timbul akan meningkatkan sekitar ratusan kali ya, dan energi ini dapat menimbulkan kerusakan pada struktur bangunan yang dilindungi. Nah, ini adalah efek mekanisnya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah efek kebakaran karena sambaran langsung. Jadi penyebab utama kebakaran itu adalah bahan yang mudah terbakar apabila terkena sambaran petir. Contohnya apa sih yang mudah terbakar ya? Misalkan gudang bahan bakar, pom bensin. Maka pom bensin itu harus proteksi petirnya sangat baik. Jangan sampai nanti dia terkena sambaran langsung. Jadi ini gudang-gudang bahan bakar, pom bensin, ya, gudang senjata, itu nggak boleh sampai terkena sambaran petir secara langsung. Karena kalau sampai terkena secara langsung ya bisa berakibat fatal. Nah, bahan yang mudah terbakar itu terpengaruh langsung oleh efek panas yang ditimbulkan oleh sambaran petir. Nah, ini sangat penting ya, sehingga nanti harus diperhatikan efek sambaran untuk kebakarannya. Yang berikutnya adalah efek muatan terjebak. Jadi muatan statis yang diinduksikan oleh badai awan itu sebagai kebalikan dari proses pemuaian lainnya. Jadi listrik itu kan petir akan menghasilkan energi listrik yang dipindahkan dari awan ke bumi. Nah, jika proses netralisasi muatan berakhir dan jalur sambaran sudah netral kembali, ya, ada muatan yang terjebak atau yang tertinggal pada benda yang terisolir dari kontak langsung secara listrik dengan bumi. Kalau bahan ini bukan konduktor, ya, maka dia akan mudah terbakar. Karena bahan bukan konduktor tidak dapat memindahkan muatan listrik dalam waktu yang singkat ketika terdapat jalur sambaran. Nah, ini hati-hati jangan sampai nanti muatan listrik itu tidak teralirkan ke tanah. Jadi pastikan nanti karena energi sambaran petir itu teralirkan ke tanah semua, jangan sampai kejebak di situ. Itu juga akan menyebabkan terjadinya bahaya. Nah, ini beberapa ya kerusakan peralatan listrik ya. Ini trafo yang kesambar petir ya, bisa terjadi kerusakan. Ini genset ya yang berada di outdoor terkena sambaran petir juga bisa rusak ya. Ini di gardu induk peralatan-peralatan terkena sambaran petir ya. Ini untuk saluran transmisi, tower, jaringan distribusi udara itu juga bisa terkena sambaran petir. Nah, berikutnya untuk sistem proteksi petir. Nah, nanti kita akan bahas ya untuk sistem proteksi petir pada pertemuan berikutnya. Secara umum nanti sistem proteksi petir dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah proteksi petir untuk jaringan listrik dan yang kedua adalah proteksi listrik untuk bangunan atau gedung. Nah, untuk proteksi jaringan listrik itu ada proteksi sambaran langsung, itu nanti menggunakan kawat tanah, kita akan bahas nanti. Jadi jaringan listrik itu terdiri dari untuk transmisi dan distribusi. Nah, yang kedua nanti ini ada proteksi sambaran langsung dan proteksi sambaran tak langsung. Nah, untuk sambaran tak langsung nanti menggunakan arrester. Jadi misalkan trafo tadi itu kalau yang penempatannya di outdoor itu bisa terkena sambaran tidak langsung ya, sehingga nanti harus dipasang arrester. Circuit breaker juga sama ya, di gardu induk harus dipasang arrester. Nah, berikutnya untuk proteksi bangunan. Nah, proteksi bangunan nanti ada dua, yaitu proteksi eksternal dan proteksi internal. Nah, untuk proteksi eksternal itu nanti ada menggunakan cara konvensional atau menggunakan elektrostatik atau bisa juga menggunakan radioaktif. Sedangkan untuk proteksi internal nanti menggunakan arrester. Nah, arresternya beda antara arrester untuk proteksi jaringan listrik dengan arrester untuk instalasi listrik yang ada di bangunan atau gedung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya.
Akhirul kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.